Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan kali ini langsung akan disampaikan oleh tuan rumah kepada Bapak Haji Robi Yulianto. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat kami ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1447 Hijriah. Terima kasih dan segala puji yang sudah dilimpahkan semua tadi, yang mudah-mudahan, dan tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana beliau membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Burhanuddin SH SPD MH yang telah hadir untuk mengisi tausiah kita. Terima kasih untuk tim Hadroh Halimatul NU Hairam yang telah mengisi acara. Terima kasih untuk saudara-saudara saya di Waena semua telah jauh-jauh hadir. Terima kasih saudara saya semua yang di Entrop, alhamdulillah, dari Masjid Al-Ittihad dan tetangga semua sekitarnya. Terima kasih semua. Saya tidak panjang lebar dari semua ini. Dengan acara Maulid ini kita bisa mengingat kembali perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau menjadi tulisan telah membimbing kita semua. Dengan seperti ini kita mengenal agama Islam sampai saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Robi Yulianto atas sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu Mau'idoh Hasanah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Haji Burhanuddin SHI SPDI MH. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah salawatan kurang semangat ini ya. Madodong ya, makanan insya Allah siap di sebelah. Sembako juga ada di dalam sana. Karena judulnya saya ini menumbuhkan rasa peduli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang saya tazimi, saya muliakan para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah, kiai yang sempat hadir, wabil khusus adinda saya berdua ini, imam besar Al-Ittihad, Masjid Al-Ittihad Entrop. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah, saya menyebut nama beliau tidak mengurangi rasa hormat, Bapak Haji Robi Yulianto, pemilik CP Putra Gansar ya. Yang kami hormati para sesepuh, orang tua kami yang sempat hadir, banyak yang hadir pada siang hari ini tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga di siang yang mulia ini dengan angin sepoi yang sekali-kali menimpa kita ya. Serasa syahdu karena sangat panas, tetapi alhamdulillah otak kita masih sejuk, hati kita juga sejuk. Dan inilah salah satu kesyukuran tertinggi kita kepada Allah menjadi umatnya baginda Nabi. Maka sering saya sampaikan bahwa salah satu kesyukuran tertinggi kita di muka bumi ini karena menjadi umatnya baginda Rasul. Kenapa? Karena dari 7 miliar, berapa Bu? Duit ya. Jumlahnya manusia di muka bumi ini. Jadi lebih 7 miliar. Saya kemarin hitung-hitung Bu. Iya, 7 miliar, ternyata tidak sampai 2 miliar menjadi umatnya baginda Rasulullah. Dan alhamdulillah termasuk pemilik CP Putra Gansar dan kita semua yang hadir siang hari ini adalah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma 2M kurang yang menjadi pengikutnya baginda Nabi. Maka salah satu kenikmatan tertinggi kita dalam hidup ini menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, mengawali acara kita siang hari ini alhamdulillah diiringi dengan hadrah. Saya mohon maaf tadi lupa menghormati, padahal dia ini sudah harus dihormati di atas. Dan beliau juga inilah yang mengiringi kita, subhanallah, sehingga semakin dekat kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari tadi setelah kita masuk mendengarkan kasidah diiringi dengan salawat, meneteskan air mata Bapak Ibu. Kenapa kita meneteskan air mata? Padahal kita tidak pernah jumpa dengan Nabi. Kalaupun ada yang di sini diberikan kelebihan oleh Allah, bermimpi saja dengan Nabi. Karena jaraknya kita dengan Nabi ini sungguh terlalu jauh. 1440.007 tahun yang lalu. Jaraknya kita sangat jauh dengan Nabi. Tapi toh ketika didengarkan salawat, dikumandangkan, maka hati kita rata-rata meneteskan air mata. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beda kalau mungkin sahabat kita, ya kalau istilah anak muda sekarang bestinya begitu. Waktu di kelas dulu lama tidak jumpa, ketemu pasti dengan cepeka-cepeki Bu ya. Pelukan, nangis. Maka ulama tasawuf mengatakan ternyata hakikatnya Nabi itu, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bapaknya ruh kita. Bapaknya ruh kita. Jadi bayangannya kira-kira kalau kita pulang ke Makassar, ya misalnya saya alhamdulillah orang tua saya masih hidup, ada kegiatan masih di Makassar, saya sudah biasa meneteskan air mata, nyetir sendiri kadang kalau saya sendiri pulang, nangis rindu kepada kedua orang tua. Sampai di rumah saya peluk, cium, bahkan saya mencium tangannya, kaki dan tangannya. Saking rindunya saya mendekapnya sangat dalam. Ini bapak fisiknya kita. Apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Bapak rohnya kita. Makanya dipertanyakan ketika mendengarkan salawat atau mungkin berkunjung ke kuburannya Nabi yang sudah pernah berumrah, berhaji, lantas tidak meneteskan air mata. Kenapa? Karena hakikatnya Nabi ada dalam diri kita. Makanya ulama tasawuf mengatakan setiap harinya cas diri kita letakkan di sini Bapak Ibu. Selesai sekurang-kurangnya salat subuh, baca syahadatnya roh kita. Kalau yang kita hafal sekarang kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatnya roh apa Bu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu diletakkan di sini setiap harinya. Bahkan ulama mengatakan ternyata ini salah satu adalah apa? Ketika seseorang kepengen mencium baunya surga. Maka saya kadang berpikir dalam hati, ulama-ulama kita dulu gajinya setiap bulan tidak jelas. Betul. Tetapi hidupnya itu tenang.
Ternyata mungkin amalan-amalan inilah yang membuat mereka kecukupannya terasa dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan tadi apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kenapa? Tembus kepada Nabi. Maka hari ini saya juga ingin sampaikan, walaupun saya masih merasa sangat jauh dari Nabi, saya malu dengan ungkapan para ulama kita mengatakan apa? Kalaupun ada orang yang hebat, pintar bicara, ahli orator, tetapi tidak dekat dengan baginda Rasulullah, jangan engkau dekati. Maka hari ini saya menggugah hati kita, karena dengan adanya salawat kita kumandangkan pada siang hari ini, hendaknya kita Bapak Ibu sekalian menggugah hati kita lebih dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tema yang ada 10 menit ya, tema yang ada 4 ya. Pernah saya sampaikan juga di Perumnas 4 ini, judul ini. Ada orang yang akan masuk surganya Allah, ditempatkan di tempat VIP. Siapa dia? Yang pertama adalah orang yang rajin bersalawat. Jadi masuk surganya Allah itu Bu, ada juga yang ditempatkan di tempat VIP. Padahal masuk surganya Allah itu sudah nikmat. Kenapa? Allah jamin dalam salah satu hadis kursinya, Addatu li ibadiyas salihin, akan kesediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah terdetik di dalam hati tentang kenikmatan itu. Itu nikmatnya surga. Tetapi ternyata ada orang yang ditempatkan di tempat VIP dalam surganya Allah. Sering saya mengumpamakan, kalau Bapak Ibu mau pulang ke Makassar atau ke Jawa, mau naik Lion atau Garuda Bu? Garuda ya? Mau duduk di ekonomi atau duduk di bisnis? Bisnis Bu, bisnis ya. Wani piro Bu? Berapa duit ya? Sekadang buka-buka mau duduk di bisnis, lebih 10 juta ya, subhanallah. Ternyata ada orang dimasukkan ke surganya Allah, ditempatkan di VIP. Siapa dia? Adalah orang yang rajin bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah yang kita bisa petik pada siang hari ini, yang pertama, oleh-oleh dibawa pulang, rajin-rajinlah bersalawat. Ada yang mengatakan, kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Kenapa kita mengirimkan keberkahan kepada Nabi? Kenapa kita mengirimkan keselamatan kepada Nabi? Padahal Nabi itu sudah jelas selamat. Tapi rawi Al-Barasanji mengatakan apa? Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ya. Kalau bahasa Jermannya begini dulu Bu, waktu saya di pondok ya. Na iya surga ina si bawang iritu papinya mena. Upapa na punai tahu masalah wae. Nania tahu mapasalamae kuwaito pa tahu mapabarakae. Masri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jaipongnya ya, lagu jaipong itu ya. Terjemahannya ada di bawah sini. Surga dan seluruh kenikmatannya untuk siapa? Yang pertama adalah orang yang memberikan salawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang memberikan keselamatan kepada Nabi. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang memberikan keberkahan kepada Nabi. Apakah tiga ini Nabi tidak miliki? Nabi sudah full. Kayak li mineral ini Bu. Tadi sebelum saya minum, ada saya minum di sana. Ada juga yang masih sempurna. Kayak ada manis-manisnya begitu sama yang ceramah toh. Li mineral saya umpamanya itu. Li mineral ini sama dengan baginda Nabi. Saya mengumpamakan Nabi. Full. Keselamatan, keberkahan Nabi sudah miliki semua. Nah, kira-kira kalau kita masukkan satu li mineral lagi di dalamnya gimana? Pasti
tumpah. Artinya apa? Salawat, keselamatan, keberkahan yang kita kirim itu bukan untuk diri Nabi, tetapi untuk siapa? Kembali kepada diri kita. Maka tidak salah Nabi mengatakan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam asyara marrah. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada dirinya 10 kali. Makanya kata orang Jerman, mbok, iya tuh salawat langsung ibu bilang kalau saya bahasa Jerman ya. Ya tuh salawat tolak bala lino akhirat, tolak bala dunia akhirat. Kenapa? Di dunia mulai starter kendaraannya, assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, hadirkan Nabi, ditolak bala kita, ya, hadirkan Nabi. Nah, di akhirat dapatkan panen pahala, tidak panen telur lagi di akhirat, tetapi panen pahala insya Allah. Kalau sebentar panen telur. Yang pertama apa? Salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah. Sedikit tambahan, karena tadi anta syamsun anta badrun, pas terik-terik juga ini ya, anta nurun fauka nuri, ya, anta syamsun anta badrun. Mereka di sebelah ini mengatakan, hei, itu terlalu berlebihan menyanjung Nabi. Tahu artinya apa, Bu? Anta syamsun anta badrun, kamu adalah matahari, kamu adalah bulan purnama, anta nurun fauka nuri, kamu cahaya di atas cahaya. Terlalu berlebihan engkau menyanjung Nabi. Saya ingin mengatakan siang hari ini Jafaruddin Al-Barazanji melukiskan di dalam Rawi Barazanji itu bukan menyanjung Nabi hakikatnya, tetapi apa? Itu mukjizatnya Nabi, salah satu mukjizatnya Nabi. Jadi lebih 300 mukjizatnya Nabi, salah satunya itu ketika dia berjalan di siang bolong seperti siang ini, Bapak Ibu, ada di atasnya apa? Awan yang menjadi payung. Kenapa? Karena kalau ketemu tubuhnya Nabi dengan matahari, hancur matahari. Kenapa? Anta nurun fauka nuri, kamu cahaya di atas cahaya. Ya, jadi ini karena kadang ada juga di sebelah, apalagi maulid katanya itu iya, kenapa? Karena tidak ada katanya dalilnya yang sahih, betul tidak? Wah, betul Bu ya. Tapi siang ini saya ingin sampaikan, memperingati maulid Nabi tidak butuh dalil yang sahih, tetapi butuh hati yang sahih. Karena cinta tidak butuh tetapi butuh Bu. Ibu-ibu pengalaman ini toh. Pengalaman apa? Bikin ember. Ada yang tidak tidur gara-gara bikin ember, hiasin telur. Itu buktinya cinta kepada baginda Nabi. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah, tidak boleh maulid Rasul, tidak dalilnya, kasih dalilnya ini. Memperingati maulid Nabi tidak butuh dalil yang sahih, tetapi butuh hati yang sahih. Karena cinta tidak butuh dalil, tetapi butuh Bu. Bawa oleh-oleh pulang Bu ya, ditambah nanti embernya kalau ada. Kedua, karena pas ini momennya, makanya saya ambil judul ini, meneladani baginda Nabi, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Artinya apa? Sedekah. Maka orang masuk surganya Allah ditempatkan di tempat VIP setelah rajin bersalawat apa Bu? Rajin sedekah. Saya kepengen juga bersedekah, tapi kayaknya gudang saya tidak ada. Makanya salah satu hikmah dari telur ini menggambarkan buat Pak Haji Robi ini adalah orang yang kaya dan dermawan dan tidak sombong begitu. Iya kan? Kenapa? Itu filosofinya telur apa Bu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan hayai wa tawadu, ya kan? Nabi itu rasa malunya tinggi, wa tawadu. Tawadu artinya apa Bu? Rendah hati. Letakkan coba telur di atas meja, berdiri tidak? Tidak, pasti dia ini tawadu, rendah hati. Makanya insya Allah setelah maulid nanti yang bawa telur pulang, kalau agak sombong sebelum datang ke sini, insya Allah sudah tidak sombong itu. Kalau masih sombong, kasih dia 1 rak telur. Kasih ke 1 pohon semualah.
Dan saya kenal beliau ini sudah lama, masih di Perumnas sana ya. Alhamdulillah orangnya sederhana. Ya ketemu ya itu tawadhu. Mudah-mudahan insyaallah rezekinya ditambahkan oleh Allah. Amin. Satu kisah, mudah-mudahan kisah ini walaupun ini bukan di zaman Nabi tetapi kaitannya dengan Maulid. Ada ulama di Maroko. Tahu Maroko, Bu? Tuh sebelah. Maroko katanya, iya, Papua Selatan itu. Maroko ada ulama besar dimimpikan oleh Allah bertemu dengan baginda Rasulullah. 3 kali dia bermimpi. Dalam mimpinya itu disuruh, hei Fulan bin Fulan, engkau ketemui di Mekah, namanya ini. Itu 3 kali. Awalnya dia tidak mau, tetapi kedua, kayaknya ini pertanyaan ini. Ketiga dimimpikan lagi. Akhirnya dia beli tiket menuju kemana? Ke Mekah. Karena ulama besar banyak sahabatnya di Mekah. Ditanya di sisi keliling Mekah. Banyak yang tidak tahu, lama 2-3 hari baru ketemu. Ternyata dia di pelosok desa. Ternyata orang yang dalam mimpinya itu kaliber, Pak, Bu. Tahu kaliber, Bu? Setiap dosa dilaksanakan. Ya, wajahnya saja kusut kumuh. Ketemu malu dia. Kenapa ulama yang datangi dia? Tapi langsung disampaikan, engkau namanya ini, data-data yang disebutkan dalam mimpinya baginda Nabi yang sampaikan langsung. Betul saya itu. Kamu masuk surganya Allah. Kaget dia dalam hati. Bagaimana saya bisa masuk surganya Allah? Dia tersenyum-senyum, Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kayak ngeledek begitu, tidak percaya. Saya ini adalah ahli maksiat. Kok bisa masuk surganya Allah? Tidak, kamu adalah ahli surga. Baginda Nabi 3 kali datang dalam mimpi saya. Akhirnya dia mengatakan, saya pikir-pikir, ternyata Bapak Ibu sekalian, amalannya apa? Setiap bulannya itu dia menerima gajinya, setengah dari gajinya itu ada tetangganya janda. Tahu janda, Bu? Ya, tadi Pak Haji bisi-bisi saya janda begitu jadi. Punya anak 3 dan tidak ada yang memberikan nafkah. Karena sudah meninggal suaminya. Ternyata setengah dari gajinya itu diberikan. Dan dia merasa mungkin itu yang menjadi asbab dia masuk. Dikatakan oleh Nabi dalam mimpinya ulama besar dari Maroko ini. Akhirnya betul itulah yang membuat engkau akan masuk surganya Allah dan sesuai dari mimpi dari baginda Nabi. Ayo bersihkan tubuhmu, kita ke Masjidil Haram. Jadi dengan malunya merasa malu membersihkan mandi lalu ke Masjidil Haram, salat bersama dengan ulama yang dari Maroko ini. Pas sujud terakhir ditunggu-tunggu bangun, tidak bangun-bangun dia. Ternyata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Husnil khatimah. Kenapa? Rajin bersedekah. Makanya insya Allah orang yang rajin bersedekah, satu pintu khusus nanti di akhirat adalah apa? Babu sedekah. Ya, waktu yang membatasi, sedikit lagi azan. Makan dulu baru azan toh. Habis makanannya sudah disiapin, itu sedekah tadi kan. Masya Allah. Masuk surganya Allah yang kedua apa? Rajin sedekah. Makanya Maulidur Rasul biasa identik dengan sedekah. Ya kan? Ibu-ibu sedekahin hartanya, bagi-bagi embernya, bagi-bagi telurnya. Kemudian yang ketiga apa? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, masuk surganya Allah ditempatkan di VIP, rajin membaca Al-Quran. Ada ulama-ulama kita. Saya paling sering kalau di Heram, Bu ya, baca Al-Quran sedikit sepotong. Kalau tidak ada ustadz kiai, tapi saya hari ini malu karena qari handalan semua ini, Bu, di depan. Karena ada 2 hikmah. Katanya kalau berbicara atau berdiri di depan raja itu jangan banyak gerak. Jadi kalau duduk sama Pak Bupati, Pak Gubernur, jangan banyak gerak. Tetapi kalau berbicara di depan ulama, jangan terlalu banyak bicara. Kenapa? Karena jangan sampai bacamu itu ditegur. Ya toh, sedikit singkat saja. Saya tidak baca ayat Ustaz. Sampai di mana tadi, Bu? Baca Quran ya. Al-Quran hadirkan dalam diri kita. Baginda Nabi memiliki mukjizat berapa tadi, Bu? Lebih 300. Baginda Nabi meninggal, seluruh mukjizat itu hilang. Tinggal 1 sampai detik ini apa? Al-Quran. Dan ketika Al-Quran ada dalam diri kita, pasti Allah muliakan diri kita. Betul tidak?
Burhanuddin cuma bukan penghafal Bu, kurang hafal. Tetapi saya kadang meneteskan air mata di pesawat kalau diundang ceramah misalkan Merauke, dulu ke Kalimantan, ke Malaysia, itu saya meneteskan air mata Pak. Ini berkah Al-Quran sepotong saja ini saya bisa naik pesawat, orang tua saya miskin, tetapi ada Al-Quran sedikit dalam diri saya. Maka ternyata inilah bukti ketika Al-Quran ada dalam diri seseorang. Hari saja, tahu hari Bu? Hari? Itu kapan diturunkan Al-Quran? Malam Lailatul Qadar. Bayangin saja malam Lailatul Qadar turunkan Al-Quran. Satu ibadah malam itu 50 berapa tahun? 48 tahun ya kita beribadah kan 1000 bulan. Itu luar biasanya Al-Quran. Dan malam itu diberikan apa? Sayyidul Lail, penghulu malam. Besoknya menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu hari dalam sepekan. Baginda Rasulullah diturunkan Al-Quran menjadi apa Bu? Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Malaikat saja yang membawa Al-Quran siapa? Malaikat Jibril. Naik derajatnya menjadi apa? Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Bayangin tuh Al-Quran. Jadi ketika ada dalam diri kita Al-Quran, maka terangkat derajat kita. Sama yang saya sebutkan sekurang-kurangnya. Jadi jadikan anak-anak kita pintar ngaji. Alhamdulillah ada majelis-majelis seperti ini. Pak Haji tadi selaku pengurus Masjid Al-Ittihad kepengen sekali juga ada pelatihnya di sana Pak Haji. Kalau mau ada seperti kita ini di Al-Ittihad ya, ada pelatihnya di sana. Artinya apa? Karena ini mengantarkan untuk pintar barazanji. Mereka ini ahli-ahli barazanji. Saya teringat dulu sugestinya orang tua dulu kita, nah kalau kamu pintar barazanji kau duduk sama Pak Imam di atas banyak kuenya, iya kan? Tapi kalau tidak pintar barazanji duduk di bawah jaga sendal. Jadi biarpun cuma berapa atiri saja kita usahakan tuh, saya yang duluan ya atiri pertama, karena itu dia lancar supaya duduk sama Pak Imam. Nah ternyata di belakang hari baru kita tahu kalau pintar baca barazanji itu pasti pintar ngaji. Kenapa? Karena barazanji itu susah dibaca. Ibni Malikin dari Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budanal ila rihamil haramiyah. Ada yang bisa ulang Bu? Kenapa susah? Karena barazanji itu nama orang Arab, nama-nama tempat di Arab. Jadi kalau tidak sering dibaca atau tidak dihafal tidak bisa mulut sebut ini. Sementara Al-Quran itu lebih mudah. Jadi kalau pintar baca barazanji pasti pintar ngaji. Tetapi terkadang sekarang ini anak-anak kita sudah cuma handphone saja yang dipegang. Tidak pintar lagi barazanji. Makanya bersyukur kalau ada majelis seperti ini yang mengajarkan barazanji sehingga anak-anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Terakhir bukti insya Allah masuk surganya Allah ditempatkan di VIP. Apa itu? Orang yang rajin bersilaturahmi. 4 ini ada semua pada siang hari ini, terkhusus kepada Sahibul Bait. Pertama apa tadi? Rajin salawat. Kemudian yang kedua apa? Sedekah. Kemudian yang ketiga apa? Baca Al-Quran. Kemudian yang keempat silaturahmi. Satu kenang-kenangan oleh-oleh pulang lagi siang hari ini Al-Quran tadi. Bu, kalau mau tidur baca surah apa? Al-Mulk. Alhamdulillah, ini berarti ini dawam buat dirinya. Apa fadilahnya itu Bu? Di dalam kubur salah satu pelita. Ini Ustadz sering sampaikan. Yang kedua apa? Ulama mengatakan siapa yang mengamalkan sebelum tidur maka Allah akan hindarkan dari dirinya 4 unsur musibah kejadian manusia. Tanah, api, angin, air. Karena musibah ini dari 4 ini biasanya, ya kan? Kemudian di dalam kitab Tanwirul Qulub ini dalam oleh-oleh buat pulang. Apa itu? Siapa yang menjadikan dawam bagi dirinya surah Al-Mulk, maka insya Allah tubuhnya tidak akan dimakan tanah. Malu tanah makan tubuhnya Bu. Ya, jadi dawamkan itu. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang senantiasa mendawamkan bagi dirinya surah Al-Mulk akan mendapatkan syafaatnya
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi. Amin. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas mau'idoh hasanahnya kepada kita. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa. Adapun doa kali ini mohon kesediaan Bapak Ustadz Ruslan selaku Bapak Imam Masjid Ittihad Entrop. Kepada Bapak Imam Masjid disilahkan. Baik, mari kita mengangkat kedua tangan dan meminta pertolongan Maha Allah Subhanahu wa taala. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية في الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Imam atas doanya. Semoga doa yang tadi dibacakan semoga Allah kabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara Maulid Nabi pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu sekalian, mohon dimaaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
Saya mewakili dari keluarga Bapak Haji Robi Yulianto. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan tempat yang kurang nyaman, mohon dimaaf. Dan keluarga Bapak Haji Robi Yulianto sudah menyediakan makan sore, mohon untuk dicicipi kepada Bapak Ustadz. Mungkin dipersilahkan untuk terlebih dahulu. Salatullah salamullah ya Habibullah ala Taha Rasulillah ya Habibullah salatullah salamullah ala Yasin Salatullah salamullah ya Rasulullah ala Taha Rasulillah ya Habibullah salamullah salamullah ala Yasin cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad sallu alaihi. Oh kami cinta, kami rindu ya Rasulullah. Akuilah kami semua umatmu ya Habiballah. Salamullah ya Rasulullah ala Taha Rasulillah ya Habiballah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi. Rindu siapa? Rindu Nabi Muhammad sallu alaihi. Oh kami cinta, kami rindu ya Rasulullah. Akuilah kami semua umatmu ya Habiballah. Salatullah salamullah ya Rasulullah ala Taha Rasulillah ya Habiballah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تجري. ولد المشرع في ربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تجري. والقلب يخفى والكواكب تجري.
الجليل كالبدر في ليلة يلوه ينجلي والقلب يغفل والكواكب تنجلي ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي ولد المشرق في ربيع الأول والقلب يغفل والكواكب تنجلي والقلب يغفل والكواكب تنجلي ترحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا فمرحبا يا شهر الربيع هيا بنا نختفي للنبي البديع مرحبا فمرحبا بشهر الربيع ترحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا مرحبا يا شهر الربيع
وامحو عني وامحو عني ما بدا فانتحنا وامحو عني وامحو عني ما بدا نوري بيصنع خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع وفؤادي قد بدا بدي ظلمي وفؤادي قد بدا بدي ظلمي وامحو عني عني فانتحنا وامحو عني وامحو عني ما بدا خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع وفؤادي قد بدا بدي ظلمي وفؤادي قد بدا بدي ظلمي في الورى يبدو يبدو لنا من جمال المصطفى داعي السلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأضاع وفؤادي قد بدا بدي ظلمي وفؤادي قد بدا بدي ظلمي طاهر القلب نقي